Udah kumpul semuanya? Baru berapa orang ini? 22 orang. Ya, silakan dibuka videonya. Kita mulai. Kita semester 2 ini dari mana hari itu? Siapa yang masih ingat? Di nomor berapa? 26. 26. 26 Isra Mi'raj ya? Baik, betul ya. Berarti nanti ujian tulisan dari ini dia. Dari Isra wal Mi'raj. Jadi antum baca-baca lagi ya. Dari Isra wal Mi'raj. Antum pahami baik-baik. Karena yang bikin soal ini bukan ustadz, jadi orang ustazah yang buat. Yang penting dari sini ya, antum kuasai aja. Insya Allah mudahnya nih, nggak banyak ya. Sampai Nabi 15 soal. 15 soal isian semua. Begitu juga hadis isian juga. Hadis insya Allah mudah. Tinggal nyambung hadis saja. Satu kata, dua kata paling-paling. Ya ada berapa soal yang mengartikan. Kebanyakan nyambung. Nggak ada. Tulis hadis nggak ada. Ya, jadi antum hanya menerjemahkan beberapa kata atau potong-potongan hadis dan menyambung hadis. Ya, gitu aja ya. Jadi kalau udah hafal insya Allah, tapi jangan lupa harus hafal juga kata demi kata seperti yang saya bilang kepada antum. Kapan tahu ujian? Senin. Besok terakhir ujian apa ya? Ujian praktek ya. Jadi Ustadz masih menunggu ini yang mau ujian praktek. Yang di Zoom ini yang belum, jangan lupa. Nanti jangan antum sibuk udah mau apa kan, nilainya nggak ada. Jadi jangan lupa. Ya, coba kita sambung ya. Yang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah, yang matahari yang bersinar pada hari ini. Mudah-mudahan juga seperti itulah hati kita yang bersinar, yang terang, agar bisa menerima ilmu ya, agar bisa hati kita hidup kembali. Jiwa kita yang mungkin lapar, maka dikasih dengan makanan berupa ilmu. Jadi ilmu merupakan makanan dia. Kita taib kita sambung pelajaran kita. Yang lalu kita sampai apa? Yang 30 ya kan? Yang 30 itu maksudnya apa? Tentang apa itu?
Coba dulu si Habib nggak pernah Ustaz. Apa ini? Habib, Habib, Habib Selian. 30 itu apalah maksudnya itu? Nggak ada ini suaranya. Makanya Ustaz pastikan antum buka video semua. Jadi antum itu udah otomatis ya kan bisa ditanya langsung. Ini entah kamar mandi dia, entah di mana-mana ini. Ya kan? Nggak respon, berarti dia cuma menghidupkan Zoom tapi dia nggak menyimak. Ketika dipanggil namanya dia nggak respon. Sekali lagi Habib Selian. Jawab dulu pertanyaan Ustadz. Yang 30 itu maksudnya apa? Gak ada juga respon ya. Adi Yova. Silakan buka audionya. Sepengetahuan Yova, 30 itu tentang apa itu maksudnya itu? Buka audionya. Oh, mic-nya rusak. Oke, mic-nya rusak. Baik, ganti yang lain. Haki lah, Haki Aurik. Haki. Ya, coba. Mana dia? Kok nggak ada videonya? Mana dia? Coba, apa maksud yang 30 itu? Tentang apa itu? Haki? Nggak ada? Nggak tahu? Di buku nggak ada di buku? Di bukunya? Maksudnya? Oh, yang tinggal-tinggal. Baik. Rifki Al-Maghribi. Rifki, nampakkan videonya. Rifki Al-Maghribi. Kayaknya nunggu maghrib nampaknya nih, baru dijawab. Sesuai dengan namanya. Tunggu azan maghrib baru dia jawab. Baiklah, nggak respon dia. Itulah akibatnya kalau ndak dibuka videonya. Saya nggak tahu jadinya. Yusuf Amdani. Ini orang-orang yang nggak respon nanti ini Ustaz tulis namanya ya. Nanti nilainya akan sedikit kurangi, nilai hariannya. Belajar kok gitu modelnya. Yusuf. Mana Yusuf ini? Nggak ada juga.
Ada. Yusuf nggak ada? Nggak ada juga. Makanya kalau udah masuk di Zoom ini, antum standby. Standby, jangan cuma hadir aja di Zoom, tapi namanya hadir ya kan, tapi jasad entah kemana. Masya Allah, ini luar biasa ini ya kan, namanya dari sini tapi arwah entah kemana udah. Allahu alam cemana ini. Itulah keluh kesah belajar Zoom ini. Seharusnya membantu antum ya kan, ini malahan ya Allah nama yang ada. Oke. Nah Rizky lah dulu, Rizky Setiawan udah muncul dia. Udah lama gak jumpa ini Rizky. Apa maksudnya itu 30 itu? Sepengetahuan antum aja. Hah? Ayo Rizky Setiawan, buka apanya, audionya. Saya nggak tahu ah. Mana buku yang itu, coba tengok. Bukunya mana? Petulisnya. Hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu luar biasa ini ah. Padahal hari ini ujian praktek kan. Nanti habis ini Zoom nanti ini, antum harus ngirim ujian prakteknya. Kalau antum nggak ada, berarti cuma nanti antum ngirim prakteknya. Ustaz apa ini Ustaz? Tanya-tanya ya kan, tanya apanya? Berarti nggak paham nih, nggak nyatat. Kalau ada bukunya kan enak dia. Berarti antum nggak nulis ya? Nulis nggak? Nulis, hilang bukunya. Janganlah hilang. Allahu Akbar. Udah berapa orang ini? Dimas tadi Mas, Dimas. Apa maksudnya itu? Itulah yang buat 30 itu. Maksudnya apa itu? Ya. Mau kemana lagi antum? Hah? Jangan lama-lama, waktu udah mau habis nanti nih. Hah? Apa aja arti apa aja, arti bebas saja. Apalah maksudnya itu? Enggak usah diterjemahkan semua. Kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u ba'da dzalik. Apalah maksudnya itu? Hmm. Apa? Apa cerita? Apa ceritanya itu? Enggak ada. Enggak tahu. Siapa itu? Hah? Enggak. Rifa apa Rifa? Rifa apa artinya itu? Ya, bagaimana? Bagaimana keadaan atau apa yang dilakukan Nabi setelah peristiwa itu? Itu apa? Apa itu situ? Apa itu? Itu yang mana itu? Peristiwa apa itu?
Peristiwa apa? Yang sebelumnya lah, 29. Apa itu 9? Tentang apa itu? Hah? Enggak, maksudnya yang itu tadi, itu maksudnya yang 29. Peristiwa itu yang mana? Itu yang pada nomor 29 maksudnya. Maka ini ceritanya harus antum pahami. Ya, yang semalam, yang kemarin itu masih nyambung. Makanya antum harus paham. Gak paham antum secara keseluruhan, paling tidak antum dapat poin-poin inti. Oh, ini yang semalam ini, hari ini gitu maksudnya. Nah, jadi antum paham kan? Jadi nggak sia-sia antum belajar. Jadi pekan lalu masih ingat, walaupun sepintas poin-poin inti antum udah paham, ya kan? Nah, itu. Jadi itu tuh kembali kepada yang 29 tentang peristiwa kejadian ya Nabi didatangi oleh sekelompok jin. Nah, itu ceritanya. Jadi sekelompok jin datang kepada Nabi. Nabi nggak tahu, ya Nabi nggak tahu. Nabi siapa yang ngasih tahu? Allah, ya kan? Itulah surah Al-Jin itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Nah, itu dia. Jadi diwahyukan uhiya. Dan nanti diwahyukan. Jadi ada jin yang datang menyambut dakwah Nabi setelah Nabi pulang dari mana? Dari Thaif. Nah, Nabi nggak berhasil berdakwah di sana. Bukan apa namanya? Jangankan berhasil, fisik Nabi pun jadi korban, berdarah-darah Nabi, ya kan? Nah, itu harus tahu kisahnya. Nanti kalau antum tahu kisahnya ini, masya Allah, ya kan? Antum lagi bersemangat lagi antum belajar. Jadi cerita ini bagus sekali. Di Quran itu banyak sekali kisah-kisah, ya kan? Kalau antum baca dari awal sampai akhir, sebenarnya Quran itu banyak kali kisah-kisahnya. Ya, isinya banyak kisah dalam itu. Apa gunanya itu, Ustaz? Memotivasi kita supaya kita semangat lagi, ngambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka dihancurkan Allah, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, ya kan? Kita ambil pelajaran apa kelakuan mereka sehingga Allah hancurkan mereka, ya kan? Mereka dibinasakan. Jadi itu fungsinya. Nah, apalagi kita mempelajari sirah Nabi ini, ya Nabi kita kan, Nabi yang kita rindukan. Bahkan kita semuanya ingin berjumpa nanti di akhirat, pasti itu. Siapapun kita ingin nanti berdekatan dengan Nabi, ya kan? Bahkan di sebagian hadis Nabi udah menjamin gitu, udah menjamin setiap orang siapapun. Ana wa kafilul yatim hakada. Nah, seperti ini. Jadi ada rekomendasi Nabi. Ana wa kafilul yatim hakada. Orang yang selalu melindungi anak yatim katanya, maka dia seperti ini nanti, ya, dekat, nggak ada jarak kan, nggak ada jarak, bukan begini. Nah, ini Nabi, ini dia, enggak langsung, langsung. Ini Nabi misalnya, ini dia, dekat, masya Allah. Berarti nanti ada peluang kita untuk bisa dengan Nabi. Nah, diantaranya apa? Kita baca sirahnya, kehidupan beliau, kita renungkan. Gitulah maksudnya kita belajar sirah ini. Jadi bukan cuma untuk ujian aja. Kalau untuk ujian aja niat antum belajar sirah ini, maka pasti akan hilang setelah ujian. Itu pasti itu. Ya betul. Itu udah saya pastikan. Rata-rata anak-anak yang tujuannya untuk ujian belajarnya, habis ujian pasti tanya, nggak tahu lagi dia jawabannya. Gitu dia. Tapi kalau antum belajar sungguh-sungguh, ya kan, karena Allah, gitu kan, mengetahui kehidupan Nabi, dihayati, bahkan kalau bisa antum terapkan dalam kehidupan antum, ya kan, sebahagian sifat Nabi. Taib, itu ya. Baik, yang hari itu kisahnya tentang apa? Tentang apa yang Nabi lakukan. Yasna'u itu lakukan. Ya, Nabi menawarkan
di musim haji, ya kan, menawarkan dirinya, yakni mereka Nabi berdakwah gitu kan, menawarkan Islam. Dan di perkumpulan orang-orang baik di rumah-rumah, ya, sampai dakwah ini ya tersampaikan. Akhirnya Allah pilihlah sekelompok orang yang datang dari mana? Dari mana datangnya? Al-Ansor. Dari mana itu Ansor? Dari mana itu? Ansor itu dari mana? Madinah. Ansor dari Madinah. Muhajirin dari Makkah. Muhajirin orang-orang yang berhijrah. Al-Ansor orang-orang yang membantu, menolong. Ketika Nabi dan para sahabat berhijrah, ya namanya muhajirin, berhijrah ke Madinah, maka ada yang membantu. Siapa itu? Al-Ansor. Masya Allah, itu maksudnya. Jadi ada arti, ada maksudnya nama itu. Ya, seperti nama antum lah misalnya, ya kan. Nah, jadi kalau nama antum nggak ada maknanya, ya kan kosong dia. Makanya usahakan nama itu harus ada maknanya. Mudah-mudahan juga menjadi doa, ya. Setiap dipanggil oleh orang tua antum, misalnya Ahmad, ya kan, misalnya Ahmad, maka terpuji akhlaknya. Insyaallah. Baik. Baik, sekarang kam kana wafdul ansor. Nah, jadi orang Ansor itu berapa orang? Itu kira-kira maksudnya. Kam kana wafdul ansor, berapa orangkah duta atau utusan? Wafdu ini utusan atau duta. Al Ansor, berapa orangkah duta Ansor itu? Bisa dipahami ya? Jangan nanti nggak tahu lagi. Berapa orangkah duta dari Ansor itu? Ya, waktu pun habis, masya Allah. Ya, Ustaz baca terus nih ya. Awwalu wafdin minhum sittatun minal Khazraj. Ya, awwalu wafdin, permulaan utusan di antara mereka sittatun, 6 minal Khazraj, dari suku Khazraj. Pastajabu lima da'ahum, maka mereka pun menyambut, ya, da'ahum, dakwah Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa da'au qaumahum, kemudian mereka mendakwahkan, mendakwakan qaumahum, kaum mereka, setelah mereka kembali ke kampung halaman mereka. Mereka ke Mekah, ya kan, jumpa Nabi berdakwah kepada mereka, Islamlah mereka, udah Islam, mereka pun kembali kepada kaumnya, mereka dakwakan. Nah, gitu maksudnya. Fawafada min qaubili isnan minal aus, maka apa namanya itu? Maka pada tahun depannya, ya, Qabil depan, utusan dari Aus 2 orang gitu kan. Maka Islam juga 2 orang dari suku Aus. Nah, jadi ada di Madinah itu ada 2 suku yang sering berantem, sering berperang, Aus sama Khazraj. Nah, jadi tahun depannya Islam pula 2 orang dari suku Aus, ya. Wa asyaratun minal Khazraj, dan Islam lagi 10 orang dari suku Khazraj. Wa kanat bai'atul aqabatil ula, dan ini terjadi pada peristiwa bai'ah Aqabah al-ula. Ini peristiwa bai'at di Aqabah, ada sebuah tempat namanya Aqabah. Jadi pembaiatan keislaman mereka. Wa ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengutus, ya, dari apa namanya tadi? Dari utusan apa namanya?
Khazraj tadi, ya. Bersama mereka Nabi utus sekalian, ma'ahum, bersama mereka. Siapa? Mus'aban. Mus'ab, ya, sahabat Nabi. Sebagai apa? Mualliman, sebagai guru. Ya, sekalian sebagai guru. Fadakhalal Islamu, maka masuk Islamlah fi kulli durihim, di setiap rumah-rumah mereka. Di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa tidak ada rumah-rumah di Madinah melainkan mengucapkan nama Allah. Ya, artinya di sana banyak yang Islam. Falamma kana min qabil, tatkala di tahun depannya, ya, bertambah lagi utusan duta di antara mereka, salasatun wa sab'una. Berapa itu? 73 rujulan laki-laki dan 2 perempuan, dan ini terjadi wa kanat bai'atul aqabati tsaniyah al-kubra. Ini terjadi pada peristiwa Aqabah yang kedua, yaitu berbaiatnya bai'atin nisa, baiatnya para wanita. Di dalam surah Al-Mumtahanah ada ceritanya. Wa ala ayyahmuhu mimma yahmuna minhu abna'ahum, yang mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi, ya, anak-anak mereka. Jadi yang tadi awal ceritanya apa? Bahwa Nabi menawarkan diri di Mekah dari kelompok manusia, ingin membantu, ingin melindungi Nabi dari dakwah, dan terjadilah bahwa sekelompok orang Madinah melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, keluarga mereka. Wa anna lahumul jannah, dan bagi mereka adalah surga. Ya, itulah kisahnya. Taib. Jadi hari ini Ustaz tunggu sampai malam, ya. Ujian prakteknya adalah mencatat semua yang dari 26, ya. Langsung satu PDF dijadikan, dikirim ke Ustaz hari ini juga sampai malam nanti. Itu waktu batas waktunya ujian prakteknya. Jadi antum gabungan semuanya. Antum gabungan semuanya dari yang kemarin itu 26 sampai yang hari ini yang berapa nih? Yang berapa? Yang berapa ini? Yang 31. Itu aja tugas praktek antum. Dipoto boleh, dipoto, digabungkan dalam PDF. Jangan dipisah-pisah. Jadi itu aja yang uji prakteknya. Bisa, pokoknya jangan terpisah-pisah ya. Satu file buat, ya. Taib. Barakallahu fiik. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.